Apakah kamu pernah mendengar tentang 7 iblis yang mewakilkan 7 dosa mematikan? Atau mungkin kamu pernah mendengar sebuah kisah malaikat yang diusir dari surga karena kesombongannya? Kali ini What a History akan menceritakan sejarah dari 7 malaikat dosa besar. Tujuh dosa besar atau seringkali disebut dengan Seven Deadly Sin berasal dari ajaran Kristen, khususnya dalam tradisi gereja Katolik. Konsep ini muncul dalam pandangan moral dan etika untuk mengidentifikasi dosa-dosa yang dianggap paling berbahaya bagi jiwa dan hubungannya dengan Tuhan. Istilah 7 dosa besar tidak secara eksplisit disebutkan dalam Alkitab, tetapi ajaran tentang dosa dan pandangan mengenai dosa besar berasal dari interpretasi dan pengajaran para teolog Kristen selama berabad-abad. Berikut adalah daftar 7 dosa besar versi What a History. Yang pertama ada kesombongan atau arogan, merupakan kesombongan berlebihan dari kebanggaan atas kemampuan dan prestasi diri sendiri, sehingga mengabaikan kehadiran dan juga kehendak Tuhan. Yang kedua ada tamak atau greed, adalah nafsu serakah untuk memiliki lebih banyak harta, kekayaan, atau kepuasan material tanpa memperhatikan kebutuhan orang lain. Yang ketiga ada kemarahan atau wrath, adalah amarah yang tak terkendali dan marah yang berlebihan terhadap orang lain. Seringkali kemarahan ini akan menyebabkan perilaku destruktif atau kekerasan. Yang keempat ada dendam atau envy, yaitu adalah rasa iri hati yang memandang orang lain dengan keserakahan atas apa yang dimiliki atau dicapai oleh orang lain. Yang kelima ada kebanggaan atau pride, yaitu merasa diri lebih baik atau lebih penting daripada orang lain dan menolak untuk mengakui kelemahan atau kesalahan diri sendiri. Yang keenam ada kemalasan atau sloth, yaitu kurangnya semangat dalam melakukan tugas-tugas spiritual atau dunia dan keengganan untuk berusaha atau memperbaiki diri. Lalu yang terakhir ialah nafsu birahi atau lust. Ini adalah kehendak berlebihan untuk kepuasan fisik atau seksual yang mengabaikan nilai-nilai moral dan etika. 7 dosa besar ini dipandang sebagai dosa-dosa yang serius karena mereka dapat menghambat pertumbuhan spiritual dan mengganggu hubungan dengan Tuhan. Pengajaran tentang 7 dosa besar telah menjadi bagian integral dari ajaran moral dan etika dalam tradisi Kristen. Gereja Katolik juga menggunakan pengakuan dosa ini sebagai bagian dari proses tobat dan pengampunan. Perlu diingat bahwa selama sejarah, interpretasi dan penekanan atas dosa-dosa ini dapat bervariasi di berbagai aliran dan tradisi. Dan juga ada beberapa pendekatan lain terhadap etika dan moral dalam agama-agama lain di luar Kristen. Sebenarnya, Alkitab tidak secara langsung menyebutkan tentang 7 dosa besar. Akan tetapi, konsep ini sudah dikenal sejak lama. Berawal dari abad keempat, ketika Evagrius Ponticus, seorang biarawan Kristen, menuliskan gagasan 8 pikiran jahat yang terdiri dari kesombongan, nafsu, kemarahan, keserakahan, kesedihan, kemalasan, kerakusan, dan kebanggaan. Ponticus menulis gagasan tersebut hanya untuk para biarawan lain dan tidak untuk khalayak umum. Dalam tulisannya, dia menjelaskan bagaimana ke-8 pemikiran tersebut dapat mengganggu latihan spiritual mereka. Selanjutnya, John Cassian, salah satu murid Ponticus, membawa ide dan gagasan ini ke gereja barat. Dan disinilah pemikiran Ponticus diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. Pada abad ke-6, gagasan Ponticus diatur kembali oleh Saint Gregorius Agung yang nantinya akan menjadi Paus Gregorius I. Dalam prosesnya, gagasan tersebut diubah dengan menghilangkan sifat kemalasan dan menambahkan iri hati. Dia juga menggambarkan kesombongan sebagai penguasa dari 7 kejahatan lainnya. Pada abad ke-13, seorang teolog bernama Thomas Aquinas merevisi gagasan tersebut dalam Summa Theologica atau ringkasan teologi. Dalam daftarnya, Aquinas kembali memasukkan kemalasan dan menghapus kesedihan. Selain itu, dia juga menggambarkan sifat kesombongan secara terpisah serta menjadikannya sebagai penguasa tertinggi dari 7 dosa besar manusia.
Akhirnya lahirlah konsep 7 dosa besar yang terdiri dari kesombongan, ketamakan, kemarahan atau kemurkaan, iri hati atau kedengkian, hawa nafsu atau percabulan, kerakusan dan kemalasan atau kelambanan. Pada dasarnya, 7 dosa besar ini bukanlah dosa yang mematikan secara harfiah atau langsung membuat manusia yang melakukannya meninggal dunia. Namun, ketujuh dosa tersebut bisa melahirkan dosa lain yang lebih serius dan berlawanan dengan Seven Virtues of Catholicism, atau 7 kebaikan Katolik. Seven Virtues of Catholicism adalah ajaran Katolik lain yang terdiri dari humility atau kerendahan hati, chastity atau kesucian, liberality atau kemurahan hati, temperance atau kesederhanaan, passion atau kesabaran, diligence atau kerajinan, dan kindness atau kebaikan. Terdapat 7 pangeran neraka yang juga dikenal dengan The Seven Princes of Hell, disebut-sebut sebagai 7 iblis terkuat. Menurut penjelasan dalam mitologi, 7 pangeran neraka diklasifikasikan sebagai perlambangan dari 7 dosa mematikan atau Seven Deadly Sin. Lantas, siapa sajakah 7 pangeran neraka alias The Seven Princes of Hell tersebut? Urutan pertama diduduki oleh Lucifer. Lucifer mewakili dosa kesombongan yang diyakini menjadi dosa paling serius dari 7 dosa mematikan. Lucifer adalah 7 pangeran neraka terkuat sekaligus makhluk surgawi yang paling indah karena memiliki begitu banyak kualitas. Yang kedua ada Mammon atau keserakahan. Mammon tidak digambarkan sebagai makhluk fisik, melainkan konsep seputar uang, kekayaan, dan juga keserakahan. Mammon kemudian dipersonifikasi sebagai setan keserakahan. Mammon akan memperbudak mereka yang pelit dan serakah atas kekayaannya. Lalu yang ketiga ada Asmodeus. Asmodeus merepresentasikan dosa nafsu. Asmodeus dikenal sebagai salah satu iblis neraka yang paling kuat. Asal-usulnya ini banyak diceritakan pada kitab Tobit. Yang keempat ada Leviathan. Leviathan adalah pangeran neraka yang mewakilkan kecemburuan. Konon, ia adalah makhluk mengerikan yang hidup di kedalaman Mediterania. Saking mengerikannya, Leviathan seringkali dianggap mewakili gerbang neraka. Lalu yang kelima ada Beelzebub atau kerakusan. Beelzebub juga dikenal dengan nama Lord of Lies karena kemampuannya untuk terbang. Keberadaan Beelzebub sering dikaitkan dengan Lucifer, sebab sosoknya adalah iblis paling kejam, hampir sekejam Lucifer. Lalu yang keenam ada Satan. Satan ini merupakan pangeran neraka yang mewakilkan kemarahan. Satan merupakan salah satu malaikat yang jatuh karena menentang Tuhan. Satan selalu digambarkan sebagai sosok yang menyedihkan dan juga menjijikan. Lalu yang terakhir adalah Belphegor atau kemalasan. Menurut beberapa tradisi, Belphegor pernah menjadi malaikat agung yang kuat bernama Volapeor. Namun, ketika terjadi pemberontakan oleh Lucifer, dia tidak bergabung dengan para pemberontak dan juga tidak mendukung malaikat dewa. Akhirnya ia dianggap sebagai pembelot dan dilempar ke neraka. Setelah mendengar sejarah dari 7 malaikat dosa besar, bagaimana tanggapanmu? Apakah kamu pernah mendengar cerita ini sebelumnya? Atau mungkin kamu pernah mendengar nama para malaikat-malaikatnya pada film-film exorcism? Jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar dan sampai jumpa di topik selanjutnya, karena masih banyak hal wah di dunia ini yang perlu kita diskusikan. Bye!